Nama Jordi Amat center dirumorkan sedang diincar oleh Persib Bandung. Wajar memang jika pemain 33 tahun tersebut dirumorkan akan pindah dari Johor Darul Takzim. Penyebabnya adalah kontraknya akan habis pada 31 Mei 2025, tapi belum ada pembicaraan untuk perpanjangannya. Kendati begitu, Jordi Amat membantah bahwa ia bakal pindah ke Liga 1 Indonesia, karena itu hanya sebatas rumor semata. Itu semua rumor kalau saya akan ke Liga 1 Indonesia. Jujur saya belum tahu soal status saya di JDT, karena belum ada pembicaraan kontrak untuk tetap di skuad Harimau Selatan, ucap Jordi Amat dikutip dari Arena Metro. Menurut pemain yang lahir di Spanyol tersebut, pihak manajemen JDT sedang sibuk mempersiapkan final. Hal ini dikarenakan kami sebagai pemain dan juga manajemen sangat sibuk di minggu ini demi mempersiapkan diri untuk final Piala Malaysia, kata Jordi Amat. Saya menghormati manajemen dan minggu depan akan mengetahui informasi mengenai status kontrak dan kita tunggu saja, sambungnya. Bek timnas Indonesia ini lebih lanjut mengatakan bahwa ia senang bermain untuk JDT. Tidak dapat dipungkiri bahwa saya sangat bangga mengenakan kostum JDT sejak bergabung dengan tim 3 musim lalu. Klub ini mengagumkan, ujar Jordi Amat. Ditambah lagi perpaduan antara pemain dan manajemen telah membentuk satu pemahaman yang kuat akan memungkinkan meraih quadruple hat-trick pada musim 2024 dan 25. Tambahnya lagi, Jordi Amat memang kini sudah bukan jadi pilihan utama di JDT. Tercatat, ex-pemain Swansea City tersebut hanya tampil dalam 25 pertandingan dari total 56 laga yang dijalani JDT di semua kompetisi. Pelatih Hector Bidoglio beberapa kali memilih untuk tidak memasukkan Jordi Amat ke dalam skuad inti, termasuk pada 2 laga terakhir di Liga Super Malaysia. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa Jordi Amat tak lagi masuk dalam proyeksi jangka panjang tim milik Tunku Ismail Ibni Ibrahim atau Tunku Mahkota Johor Tim MJ. Meskipun tak lagi menjadi pilihan utama, Jordi Amat tetap mencatat kontribusi penting dalam peraihan trofi JDT musim ini. The Southern Tiger berhasil menyabet 3 gelar domestik, yakni Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, serta Charity Shield. Namun peran Jordi Amat lebih menonjol di ajang liga reguler, yang memiliki intensitas lebih ringan dibandingkan fase gugur turnamen. Kemudian untuk ajang AFC Champions Elite, Jordi Amat hanya tampil sebagai starter 2 kali dari total 10 pertandingan yang dijalani tim. Eliano Randers hanya bisa tertawa ketika disebut bakal bergabung dengan Selangor FC, sebab ia ingin mempertahankan karirnya di Eropa. Rumor tersebut berawal dari jurnalis olahraga, yakni Avineswaran Tahure Melanggam. Melalui akun X pribadinya, pria asal Malaysia tersebut mengungkapkan Selangor FC sedang memantau perkembangan Randers bersama PSD Zwolle. Terkait hal itu, sang pesepak bola mengaku telah mendengarnya. Namun pemain timnas Indonesia tersebut tampaknya tidak tertarik, sebab ia ingin tetap berkarir di Eropa mengingat usianya yang masih muda. Haha, saya juga dengar itu. Tapi saya lebih ingin bertahan di Zwolle, di Eredivisie atau setidaknya di Eropa, karena saya masih muda, buka Eliano, sumber Sport News dikutip pada Senin 28 April. Lebih lanjut, ia mengungkapkan urusan transfer diserahkan kepada sang ayah yakni Martin Randers. Tapi yang pasti, fokusnya saat ini adalah membantu PSD Zwolle untuk tetap bertahan di Eredivisie. Tapi untuk urusan seperti itu kamu harus tanya ke ayah saya. Saya sendiri hanya fokus pada satu hal, membantu Zwolle tetap bertahan di Eredivisie, kandas Eliano. Di sisi lain, Selangor FC tertarik dengan Eliano Randers karena kualitasnya yang bisa bermain di berbagai posisi. Selain itu, adik dari Tiani Randers tersebut juga minim menit bermain bersama PSD Zwolle, sehingga ada potensi hengkang lebih cepat. Faktanya Eliano memang kurang mendapatkan menit bermain bersama PSD Zwolle. Pemain yang berusia 24 tahun tersebut acap kali diturunkan dari bangku cadangan, meski telah mencatat 18 penampilan di semua kompetisi musim ini. Eliano Randers tak pernah menyesal telah memilih memperkuat Garuda. Apalagi menurut pemain PSD Zwolle tersebut, Indonesia merupakan negara dengan sepak bola yang indah dan tergila di dunia. Eliano resmi menjadi warga negara Indonesia pada September 2024 yang lalu. Pemain berusia 24 tahun tersebut melakoni debutnya ketika timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Rifa. Namun setelah itu Eliano terpinggirkan, sampai akhirnya Eliano Randers kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain setelah hadirnya Patrick Kluivert. Dia dipercaya tampil saat timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret yang lalu.
Eliano telah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Indonesia dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dia sangat bangga bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Terlebih Indonesia memiliki penggemar yang sangat fanatik. Indonesia adalah negara sepak bola terindah dan tergila di dunia, kata Eliano, sumber Sport News Senin 28 April. Bermain di hadapan 75.000 orang itu sungguh luar biasa. Saya bangga bisa membela tim ini, sambungnya. Ya, Eliano yang kini menjadi bintang timnas Indonesia mengaku sulit untuk bergerak ketika berada di Indonesia karena selalu ada fans yang mengajak bersuah foto dan meminta tanda tangan. Meskipun demikian, dia mengaku senang menjalani semua itu. Di Indonesia, saya benar-benar tidak bisa berjalan biasa di jalan, tapi orang-orang di sana sangat ramah. Mereka hanya ingin foto dan tanda tangan, ujarnya. Saya senang sekali dan tentu saya luangkan waktu untuk mereka kapanpun saya bisa, pungkas Eliano. Ya, sebagai informasi, Eliano akan kembali melanjutkan perjuangannya bersama timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Klub tempat bermain Pratama Arhan yakni Bangkok United menjadi salah satu kandidat juara Liga 1 Thailand 24-25. Sebagai informasi, Liga 1 Thailand 24-25 kini telah mencapai pekan terakhir atau pekan ke-30. Buriram United sementara memimpin klasemen. Tim yang berjulukan Thunder Castle itu tercatat mengumpulkan 67 poin dari 29 laga. Poin tersebut diperoleh dari 21 kemenangan, 4 seri, dan juga 4 kalah. Kemudian Bangkok United menempel ketat posisi Buriram United. Pratama Arhan dan juga kawan-kawan kini berada di urutan kedua dengan raihan 66 poin. Jumlah 66 poin yang ada diperoleh dari 20 kemenangan, 6 seri, dan 3 kalah. Bangkok United menjadi satu-satunya pesaing Buriram United dalam perebutan juara. Pasalnya BGPU yang berada di urutan ketiga hanya memiliki 53 poin. Kepastian siapa juara Liga 1 Thailand 24-25 akan ditentukan pada Rabu 30 April. Nantinya akan ada 4 pertandingan yang digelar. Bangkok United juga harus berharap Buriram United tidak meraih kemenangan atas Nongbua Pichaya FC. Bila skenario itu terjadi, Pratama Arhan bisa mengangkat piala pada Rabu 30 April. Sementara itu, Pratama Arhan kini telah mencatatkan 10 penampilan bersama Bangkok United di Liga 1 Thailand 24-25. Pemain yang berposisi sebagai bek tersebut tercatat menorehkan 3 assist sejauh ini. Pratama Arhan kini mulai tersisih dari skuad timnas Indonesia. Sebagai informasi, Pratama Arhan sempat menjadi salah satu pemain langganan panggilan timnas Indonesia pada era Sintayong. Namun nama Pratama Arhan secara perlahan mulai tersisih ketika timnas Indonesia dipimpin oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Patrick Kluivert sejauh ini telah melakoni 2 laga bersama timnas Indonesia. 2 laga tersebut yakni melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Pada kesempatan tersebut, Patrick Kluivert tak memanggil Pratama Arhan. Hal ini rupanya turut disoroti oleh penasihat klub Semen Padang yakni Andre Rosiade. Namun, pria yang juga berstatus sebagai mertua Pratama Arhan tersebut tak ingin ikut campur terkait pemain pilihan dari Patrick Kluivert. Yaitu terserah pelatih. Kalau memang membutuhkan Arhan ya monggo silakan. Itu pelatih, saya tidak mau intervensi. Saya tidak mau intervensi urusan Patrick Kluivert. Saya tidak mau mengomentari itu, haknya Patrick Kluivert. Yang mau memanggil siapa itu haknya pelatih, kata Andre Rosiade. Lebih lanjut, Andre Rosiade mengaku lebih memilih untuk fokus menyelamatkan Semen Padang dari ancaman degradasi. Semen Padang kini berada di urutan ke-16 klasemen Liga 1 24-25 dengan raihan 28 poin. Ya, Semen Padang terpaut 1 poin dari Barito Putra yang berada di zona aman. Yang jelas, bagi saya fokus saya sekarang menyelamatkan Semen Padang karena klub saya asli, klub Liga 1 dari Sumatera, ujarnya. Dean James telah merasakan debut bersama timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Dia mendapatkan caps perdana saat pertandingan melawan Australia dengan berposisi sebagai winger kiri. Penampilannya saat itu cukup apik dan dipercaya oleh Patrick Kluivert bermain dalam 90 menit. Namun, Dean James hanya menunggu di bangku cadangan saat pertandingan kandang melawan Bahrain. Di sisi lain, Dean James menjelaskan sebuah momen spesial saat dia bisa mendapatkan kesempatan untuk debut. Tentunya dia juga menikmati saat timnas Indonesia bisa menang melawan Bahrain meski tidak bermain. Dia menilai bahwa atmosfer pertandingan tersebut cukup luar biasa dan ini yang cukup membekas.
Perasaan itu luar biasa. Saya mulai melawan Australia dan itu menyenangkan untuk memiliki pertandingan pertama saya. Atmosfer melihat rekan baru saya yaitu sangat menyenangkan. Sayangnya saya tidak bermain di sini atau Jakarta, tetapi saya menikmati setiap menit untuk melihat para penggemar dan pemain di lapangan, kata Dian James, sumber kanal YouTube Timnas Indonesia. Pemain asal Go Ahead Eagles ini melanjutkan, mereka harus bisa menjaga momentum yang ada. Apalagi masih ada 2 pertandingan penting pada bulan Juni nanti melawan China dan juga Jepang. Mungkin kita perlu memenangkan banyak pertandingan sebanyak yang kita bisa dan kemudian. Lanjutnya, salah satu pengalaman terbaiknya adalah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasalnya ada puluhan ribu supporter yang hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan. Mereka juga memberikan kesan yang positif dengan membawa hadiah untuk semua pemain yang sudah bertarung di lapangan. Terima kasih kepada mereka, saya benar-benar merasakan dukungan dalam 5 hari di Jakarta. Mereka mengirim banyak hadiah dan segalanya, jadi ingin mengucapkan terima kasih dan tetap dukung kami di hari baik dan buruk, terangnya. Dian James menegaskan bahwa semua pemain siap memberikan segalanya di lapangan. Dia berharap akan banyak dukungan yang hadir pada bulan Juni nanti karena pertandingan tersebut sangatlah penting. Kami akan memberikan 100% di setiap pertandingan. Itu normal menurutku dan aku berharap melihat kalian pada bulan Juni, ujarnya. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa Kongres Tahunan PSSI bakal digelar di Jakarta tepat sehari sebelum Timnas Indonesia melawan China. Ini disampaikan langsung oleh Yunus Nusi bahwa dalam Kongres Tahunan PSSI 2025 ini nanti akan ada beberapa hal yang dibahas. Ada beberapa hal yang bakal dibahas dalam kongres ini, tentu saja soal laporan pertanggungjawaban. Setelah penyampaian laporan keuangan PSSI 2024, akan dilanjutkan dengan rencana anggaran 2025. Kemudian juga akan dibahas program PSSI 2025, serta ada perubahan soal perubahan statuta. Untuk Kongres Tahunan PSSI ini pastinya akan diikuti oleh 38 asosiasi provinsi atau Asprof, dari Asprof Aceh hingga Asprof Papua Barat Daya nantinya. Dan tentu saja dalam Kongres Tahunan ini akan diikuti oleh Federasi Futsal Indonesia atau FFI hingga Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia atau ASPWI, yakni sebagai peninjau. Setelah itu akan diikuti oleh sebanyak 18 klub Liga 1, 16 tim Liga 2, hingga 16 perwakilan klub Liga 3. Kemudian Yunus Nusi mengatakan untuk Kongres Tahunan PSSI ini bakal digelar di Jakarta tepat sehari sebelum Timnas Indonesia melawan China, yakni tepatnya pada Rabu 4 Juni 2025. Ya, pasalnya Timnas Indonesia akan menghadapi China dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni. Setelah menghadapi China, Timnas Indonesia akan langsung berjuang kembali melawan Jepang. Skuad Garuda akan menghadapi Jepang di markas Samurai Biru pada tanggal 10 Juni 2025. Tanggal 4 Kongres, tanggal 5 pertandingan Timnas Indonesia, tanggal 6 Idul Adha, ujar Yunus Nusi kepada awak media di kantor LIB Menara Mandiri Jakarta Senin 28 April. Di Jakarta, hotelnya nanti kami sampaikan selanjutnya, ucapnya. Yunus Nusi mengatakan untuk peserta tak ada perubahan dan sama seperti Kongres Tahunan 2024 yang lalu, sehingga yang hadir seperti yang disebutkan tersebut. Ia juga memastikan tak akan ada perubahan luar biasa. Untuk pesertanya masih peserta yang lama. Ada beberapa yang akan diagendakan di kongres nanti, kata Yunus Nusi. Semua normatif, tidak ada yang luar biasa, ucapnya. Akan tetapi Yunus Nusi mengaku akan ada penyampaian soal perubahan statuta. Mantan Ketua PSSI Kaltim 2013-2021 tersebut menyatakan bahwa saat ini masih dalam proses sosialisasi terkait perubahan statuta. Apa saja yang akan dibahas, Yunus tak menyampaikan secara gamblang. Namun ia memastikan terkait perubahan statuta yang pasti soal memberikan kewenangan Asprof. Pertama, tentang memberikan kewenangan kepada beberapa Asprof dalam rangka untuk efektivitas anggotanya. Secara teknis nanti akan dijelaskan di kongresnya, karena ini globalnya saja. Kemudian, ada beberapa hal menyangkut peningkatan kinerja eksekutif komite. Teknisnya juga nanti, jangan bicara apa itu teknisnya nanti. Tujuannya ke sana. Lalu seperti biasa pasti akan ada perubahan keanggotaan, khususnya menyangkut voters, karena kan ada promosi degradasi, tuturnya. Pelatih timnas Vietnam yang akan memimpin ASEAN All-Star yakni Kim Sang-sik memanggil pemain jebolan klub milik Erick Thohir yakni Oxford United. Pemain yang dimaksud ialah Benjamin Davis. Kabar dipanggilnya Benjamin Davis dikabarkan oleh ASEAN Football dalam akun X-nya pada Minggu 27 April.
Pemain Thailand Benjamin Davis telah dipanggil untuk mewakili tim All-Star ASEAN menyusul pengunduran diri beberapa pemain, tulis The ASEAN Ball. Ben Davis kini akan bergabung dengan tim All-Star ASEAN untuk menghadapi Manchester United pada hari Rabu 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil di Malaysia. Ya, Benjamin Davis adalah pemain timnas Thailand. Ia bermain sebagai gelandang serang. Pemain 24 tahun tersebut sudah mencatatkan 6 caps untuk Thailand. Selain itu, Benjamin Davis juga mencetak 3 gol. Benjamin Davis pernah menimba ilmu di Inggris bersama Akademi Fulham. Pada 2021 hingga 2023, ia dikontrak oleh Oxford United, di mana pada September 2022 Oxford United 51% sahamnya dimiliki oleh Anindya Bakri dan juga Erick Thohir. Selama di Oxford United, Benjamin Davis banyak melakoni masa peminjaman, yakni ke klub Thailand Port FC, dan kini Benjamin Davis bermain untuk klub Thailand Uthai Thani. Dikabarkan sebelumnya ada pemain dari Thailand yang dikabarkan batal gabung, yakni Nicholas Mikkelsen, yang tidak dilepas oleh klubnya. Nicholas Mikkelsen bermain di posisi bek kanan. Lalu 2 pemain asal Malaysia yakni Hasik Nautli dan juga Dominic Tan dikabarkan juga mundur. Untuk Hasik Nautli dan juga Dominic Tan memiliki posisi yang sama, yakni pemain bertahan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.